Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu kawan BRIN yang berbahagia. Selamat datang di kanal Zoom pagi hari ini. Hari ini Jumat tanggal 24 Maret tahun 2023. Bersama saya Endang Ridwan, Penata Humas kawasan Bandung Garut. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini di kanal Zoom pagi hari ini dalam acara Bincang Kesehatan bagi Pegawai edisi bulan Ramadan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Tidak lupa saya mengucapkan juga kepada kawan BRIN sekalian yang sedang menjalankan ibadah puasa yang kebetulan hari ini menginjak di hari kedua. Semoga ibadahnya dilancarkan dan semua aktivitas-aktivitas yang lainnya semoga menjadi amal ibadah yang baik. Amin. Ya Allah beralamin. Bersama saya Endang Ridwan, Penata Humas kawasan Bandung Garut akan menemani kawan BRIN sekalian hingga akhir acara Bincang Kesehatan sampai selesai nanti. Bincang Kesehatan kali ini akan mengangkat topik yang sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu kondisi saat berpuasa, di mana topik yang kita angkat adalah dengan judul gigi dan mulut sehat selama berpuasa. Yang pada kali ini saya ditemani oleh narasumber kita, Dr. Rizky Friskilia, dokter gigi ahli pertama. Selamat pagi Bu, salam sehat, salam kenal. Selamat pagi Pak. Ya. Iya. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan CV narasumber kita. Nama lengkap Dr. Gigi Rizky Friskilia, tempat tanggal lahir Sukabumi 9 Oktober 1989. Pangkat golongan saat ini beliau adalah 3B Penata Muda tingkat 1. Sementara pendidikan beliau adalah S1 Profesi Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Dan jabatan fungsional beliau adalah Dokter Gigi Pertama, Pelaksana Fungsi Kedokteran Nuklir Bandung, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaga Nukliran. Dan pengalaman kerja beliau sejak 2016 sampai 2018, dokter gigi PTT di Puskesmas Cikanjung Kabupaten Bandung. Sebelum acara dimulai, izinkan saya akan mendokumentasikan peserta yang tergabung dalam Zoom kali ini. Mohon peserta agar dapat mengaktifkan kameranya. Ya, sepertinya ada 2 slide ya. Kita mulai dengan siap. Sambil menunggu yang lain masuk. Ya, berikutnya. Slide berikutnya. Start. Aduh. 1, 2, 3. Oke.
Oke, baik. Baik, terima kasih atas sesi dokumentasinya. Baik, kita akan mulai acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita ketahui bahwa bagi umat muslim ibadah puasa merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi merawat kesehatan tubuh kita merupakan suatu keharusan juga. Terutama kesehatan di area kebersihan gigi dan mulut. Salah satu kejadian yang sering terjadi di saat berpuasa adalah timbulnya bau tak sedap dikarenakan produksi air liur berkurang akibat dari kurangnya asupan makanan dan minuman selama seharian. Selain itu, kejadian sakit gigi juga bisa terjadi akibat kurangnya melakukan perawatan. Hal demikian membuat kita merasa perlu melakukan perawatan ke dokter gigi, akan tetapi ada kekhawatiran mengenai boleh tidaknya perawatan gigi saat berpuasa. Nah, untuk lebih tahu tentang bagaimana penanganan gigi dan mulut agar kita selalu terjaga dalam kondisi sehat, terutama di area gigi dan mulut, walaupun sedang berpuasa, mari kita langsung menyimak paparan narasumber kita, Dr. Rizky, di mana mohon kepada kawan BIN yang akan bertanya atau berdiskusi, silakan ajukan klik raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat yang ada di kanal Zoom ini. Baik, kepada Ibu Rizky, waktu dan layar saya persilakan. Mangga Bu. Ya, terima kasih Pak Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu, kawan BRIM semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Bincang Kesehatan bagi Pegawai dengan tema yang akan dibawakan hari ini tentang gigi dan mulut sehat selama berpuasa. Izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah Bu, jelas. Oke, jadi pagi ini kita akan berbincang tentang bagaimana ya cara menjaga gigi dan mulut agar tetap sehat selama berpuasa dan perawatan kedokteran gigi apa saja yang diperbolehkan dilakukan selama kita berpuasa. Sebelum itu, kita ingin mengetahui dulu bagaimana kondisi rongga mulut kita saat berpuasa. Jadi rata-rata lama waktu berpuasa di Indonesia itu selama 13 jam 20 menit. Dan selama waktu berpuasa itu tentu saja terjadi pengurangan aktivitas mulut untuk makan dan minum. Karena berkurangnya aktivitas mulut untuk makan dan minum, maka produksi saliva atau ludah untuk menjaga self cleansing juga berkurang karena terjadinya asupan cairan ke dalam tubuh juga berkurang ya. Adanya perubahan kondisi air ludah tersebut juga dapat menyebabkan berkurangnya mekanisme self cleansing atau pembersihan dari air ludah ya. Sehingga kebersihan mulut juga akan kurang terjaga dengan baik dan pada akhirnya menyebabkan mulut menjadi lebih kering, lalu mudah terjadinya sariawan, sakit gigi, dan juga bau mulut. Mungkin yang sering dikeluhkan selama ini yaitu mulut kering dan terjadinya nafas yang tidak segar ya, atau bau mulut selama kita berpuasa.
Berikut ini adalah beberapa masalah gigi dan mulut yang paling sering terjadi saat berpuasa ya. Yang pertama adalah serostomia atau mulut kering. Kenapa mulut terasa kering? Pertama tentu saja karena dehidrasi ya, tadi kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh saat kita berpuasa. Bisa juga terjadi karena konsumsi obat-obatan tertentu. Misalnya untuk Bapak Ibu yang mempunyai riwayat hipertensi atau darah tinggi dan meminum obat secara rutin, terjadi pengurangan jumlah saliva atau air ludah, sehingga mulutnya akan terasa lebih kering. Gejala yang dirasakan, misalnya bibirnya terasa kering atau pecah-pecah, lalu tenggorokannya juga terasa kering, dan lidahnya terasa panas. Masalah kedua yaitu sariawan. Sariawan ini penyebabnya karena dehidrasi, tadi karena kekurangan cairan itu ya, lalu akan diperparah dengan adanya pemakaian alat ortodonti atau pemakaian kawat gigi, juga jika Bapak Ibu memakai gigi tiruan. Jadi karena asupan cairannya kurang, jadi mukosa kita akan lebih mudah mengalami iritasi, sehingga sangat mudah terjadinya sariawan. Gejalanya yang dapat dirasakan yaitu adanya luka di rongga mulut, lalu terasa sakit ya tentu saja. Biasanya sariawan ini akan sembuh sendiri selama 3-7 hari. Namun jika lebih dari 2 minggu sariawannya ini tidak kunjung sembuh, maka sebaiknya Bapak Ibu segera memeriksakan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Masalah yang ketiga yaitu sakit gigi. Nah, saat berpuasa, kebersihan mulut kita mungkin kurang terjaga dengan baik ya. Dari sebelum puasa juga mungkin sudah agak sulit membersihkan mulut, lalu ditambah dengan kondisi berpuasa, sehingga terjadi peningkatan jumlah mikroba atau bakteri pada rongga mulut. Tentu saja akan menyebabkan plak dan kalkulusnya meningkat. Plak dan kalkulus ini kotoran pada permukaan gigi. Kalau plak itu endapan yang lunak, masih bisa hilang kalau kita menyikat gigi. Kalau kalkulus itu biasa disebut juga dengan karang gigi. Jadi tidak akan hilang meskipun sikat giginya sangat rajin gitu ya. Itu harus dibersihkan oleh dokter gigi di klinik. Lalu terjadi juga perubahan pola konsumsi makanan. Nah, selama kita berpuasa, saat berbuka itu kan biasanya berbukanya dengan yang manis ya, tagline-nya begitu, berbuka dengan yang manis. Nah, itu tentu saja akan meningkatkan risiko terjadinya kerusakan pada gigi kalau kita terlalu sering konsumsi makanan manis. Jadi sisa-sisa makanan manis tersebut jika tidak dibersihkan dengan baik akan menimbulkan masalah pada gigi dan mulut kita. Gejala yang dirasakan itu bisa terjadinya peradangan gusi, gusinya terlihat merah, lalu misalnya terasa gatal saat dipakai menggigit atau tidak nyaman, lalu adanya karies atau lubang gigi, dan yang tahap lebih lanjut yaitu gusinya menjadi bengkak atau biasa dikenal dengan abses. Masalah yang keempat yaitu halitosis atau bau mulut. Nah, ini mungkin paling sering dikeluhkan ya selama berpuasa itu mulut terasa tidak segar gitu saat berbicara. Jadi penyebabnya ini karena terjadinya peningkatan konsentrasi gas sulfur di dalam rongga mulut. Tadi kan selama 13 jam kurang lebih mulut kita tidak dipakai untuk beraktivitas makan dan minum sehingga terasa lebih kering, namun di sisi lain juga terjadi peningkatan konsentrasi gas sulfur. Lalu bisa juga karena ada masalah dalam pencernaannya. Atau bisa juga karena ada masalah di dalam tubuh yang lainnya, misalnya sakit paru-paru yang kronis, atau juga diabetes mellitus, itu juga bisa menyebabkan bau yang khas. Selain itu, jika pada saat berbuka ataupun sahur kita mengkonsumsi makanan yang berbau menyengat. Nah, mungkin ya
saat buka puasa itu memakan buah durian atau memakan pete, jengkol. Jadi saat siang harinya itu mulutnya terasa berbau tidak sedap. Lalu selain itu kebersihan mulutnya kurang baik. Tadi karena kurang menjaga kebersihan mulut sehingga banyak plak dan karang gigi, itu juga akan menyebabkan bau mulut. Selain itu penting juga untuk menjaga kebersihan dari lidah. Gejalanya seperti apa? Gejalanya itu ada nafas tidak segar, lalu lidahnya kalau diperhatikan tuh berwarna putih atau seperti ada selaput putih di permukaan lidahnya. Biasanya kan kalau yang sehat itu warnanya hanya pink gitu ya, kemerahan. Nah, kalau ini sudah berwarna putih, kekuningan gitu, ataupun kecoklatan. Pertimbangan perawatan gigi dan mulut saat berpuasa. Mungkin Bapak Ibu selama ini merasa khawatir ya saat melakukan perawatan atau tindakan kedokteran gigi saat berpuasa. Ini saya takut batal misalnya saat puasa. Pertimbangannya apa saja? Saat kita pergi berobat gigi itu kan biasanya berkumur ya. Berkumur itu hampir seluruh tindakan kedokteran gigi itu ada kumur-kumurnya. Takutnya kan apakah berkumur tersebut akan membatalkan puasa atau tidak. Lalu juga dari alat kedokteran gigi itu kan keluar banyak air. Nah, itu juga menimbulkan kekhawatiran. Takutnya airnya ini tertelan gitu ya. Bagaimana? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Yang kedua adalah adanya perdarahan. Jadi misalnya perdarahan saat melakukan pembersihan gigi atau scaling gigi. Nah, itu kan banyak darah ya. Kalau gusinya sedang radang, itu pasti banyak darah di gusinya. Lalu pasca pencabutan gigi, tentu saja pasti menimbulkan keraguan ya, ini kalau gusi saya berdarah setelah cabut gigi, apakah dapat membatalkan puasa atau tidak. Muntah ini misalnya pada saat pencetakan gigi, beberapa orang yang memiliki riwayat refleks muntah yang tinggi biasanya cenderung akan merasa sangat mual sehingga rentan muntah atau mual. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Apakah muntah saat tindakan itu akan menimbulkan atau membatalkan puasa atau tidak? Lalu bisa juga saat perawatan saluran akar gigi itu kan dimasukkan obat-obatan yang baunya menyengat gitu ya. Jadi untuk beberapa orang yang sensitif itu akan menimbulkan rasa mual atau ingin muntah juga. Rasa nyeri, bagaimana kalau setelah tindakan perawatan gigi ternyata muncul rasa nyeri, misalnya setelah dilakukan perawatan saluran akar gigi, atau misalnya setelah dilakukan pembersihan karang gigi. Nah, itu apakah akan membatalkan puasa atau tidak? Obatnya tertelan. Obat yang tertelan ini misalnya pada kasus bahan tambal, baik itu bahan tambal permanen ataupun bahan tambal sementara. Misalnya kan kalau setelah dilakukan penambalan sementara itu 1 jam tidak boleh makan ya. Lalu mungkin ada sisa-sisa bahan tambalnya yang tertelan gitu tidak sengaja. Nah, ini apakah membatalkan puasa atau tidak? Lalu obat kumur antiseptik. Jadi saat ini selama kita setelah pandemi ya, sebelum tindakan kedokteran gigi biasanya kan dilakukan kumur-kumur dengan obat kumur antiseptik. Nah, ini apakah akan membatalkan puasa kita atau tidak? Atau kalau obat kumurnya tertelan bagaimana ya hukumnya gitu. Dan yang terakhir anestesi. Anestesi ini biasanya dilakukan saat akan melakukan tindakan pencabutan ataupun terkadang penambalan gigi membutuhkan anestesi ya. Anestesi ini bisa yang dioleskan atau disemprotkan ataupun juga yang disuntikan. Apakah memasukkan obat-obatan anestesi ini termasuk hal yang akan membatalkan puasa atau tidak? Banyak sekali pertimbangannya ya, Bapak Ibu. Kita lihat slide selanjutnya. Tindakan kedokteran gigi saat berpuasa. Jadi saya kutip dari Fatwa MUI Kota Bandung tahun 2018, itu sudah dikeluarkan Fatwa MUI
tentang tindakan kedokteran gigi saat berpuasa. Ini ada hadisnya, hanya saya baca intinya saja ya. Bagi yang sedang berpuasa itu hukumnya makruh untuk mengobati gigi yang berlubang pada siang hari, kecuali jika ditunda sampai malam. Atau akan dikhawatirkan terjadi kemudaratan seperti akan timbul penyakit baru, penyakitnya bertambah parah, atau menderita sakit yang luar biasa. Jika ada sesuatu obat yang tertelan, maka ia wajib mengqadha saum hari itu, batal saumnya. Namun, tertelan ini jika disengaja ya, kalau tidak disengaja sih tidak diwajibkan untuk diganti saumnya. Lalu saum itu menjadi batal disebabkan muntah yang disengaja atau sengaja menelan benda hingga sampai ke dalam rongga perut, baik berupa makanan yang bergizi maupun tidak bergizi. Jadi obat-obatan di sini termasuk juga yang dapat membatalkan puasa. Tindakan kedokteran gigi yang diperbolehkan antara lain ekstraksi atau pencabutan gigi. Itu diperbolehkan ya saat berpuasa. Pembersihan karang gigi juga diperbolehkan saat berpuasa. Penambalan gigi sama diperbolehkan juga saat berpuasa, dan pencetakan gigi itu juga termasuk tindakan yang diperbolehkan saat berpuasa. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan lebih lanjut tentang pertimbangan-pertimbangannya, kenapa diperbolehkan dan kenapa membatalkan. Kalau yang tidak diperbolehkan atau dapat membatalkan puasa, misalnya obat-obatan yang diminum atau obat-obatan yang dioles, intraoral gel itu seperti obat sariawan gitu ya yang dioles, dan lozenges. Lozenges itu tablet hisap. Nah, ini beberapa tindakan gigi yang diperbolehkan atau tidak membatalkan puasa. Yang pertama yaitu tindakan pencabutan gigi. Mungkin ada kalanya saat kita berpuasa lalu merasa sakit gigi dan disarankan untuk melakukan tindakan pencabutan gigi, maka tindakan tersebut menurut tadi ya fatwa MUI Kota Bandung itu tidak membatalkan puasa, masih diperbolehkan. Pertimbangannya apa saja? Dari luka dan perdarahan yang muncul akibat tindakan pencabutan. Setelah pencabutan kan banyak darah dan ada luka gitu ya. Ternyata meskipun ada luka atau perdarahan tidak membatalkan puasanya. Lalu pemberian obat anestesi. Meskipun obatnya ini dioleskan, disuntikan, ataupun disemprotkan di sekitar gigi yang akan dicabut, itu juga tidak akan membatalkan puasa selama dilakukan dengan berhati-hati gitu. Lalu pemberian obat di sini pada luka bekas pencabutan tuh misalnya diberikan spons khusus untuk menghentikan perdarahan, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Namun ada sarannya, jadi jika akan melakukan pencabutan gigi saat bulan Ramadan, misalnya minum obat pereda nyerinya itu sebelum tindakan pencabutan saat sahur ya. Jika tindakannya dilakukan pagi-pagi misal, maka pada saat sahur sudah minum dulu obat pereda nyeri gitu. Biasanya kan kalau tindakan ke dokter gigi itu saat ini terjadwal ya. Jadi kita tahu, nah hari ini saya akan dilakukan prosedur pencabutan misalnya. Jadi saya minum obat penahan nyerinya dulu saat sahur gitu. Jadi nanti pas paginya itu dilakukan pencabutan, sudah tidak minum obat lagi. Atau menyesuaikan jadwal tindakan mendekati waktu berbuka puasa. Ini lebih baik lagi ya. Misalnya melakukan tindakan pencabutannya itu di yang sore hari, mendekati jadwal waktu berbuka. Biasanya efek anestesi itu sekitar 1 sampai 2 jam bertahannya. Jadi akan lebih baik gitu ya jika pencabutannya itu 1 sampai 2 jam sebelum berbuka puasa. Nanti setelah efek anestesinya habis, sudah mulai waktu berbuka, jadi langsung minum obat seperti biasa. Yang kedua adalah pembersihan gigi atau pembersihan karang gigi. Saat berpuasa itu kan pembersihan karang gigi biasanya memakai air yang banyak ya, dari alatnya itu keluar air yang banyak, lalu
Biasanya ada pasta-pasta yang berbagai rasa gitu ya, memberikan efek kesegaran di dalam mulut gitu. Bagaimana? Apakah membatalkan puasa? Ternyata proses atau tindakan pembersihan karang gigi ini tidak membatalkan puasa, tentu saja selama dilakukan dengan hati-hati. Jadi misalnya proses berkumur dengan air atau obat antiseptik selama tindakan itu masih aman. Lalu sensasi rasa segar dari air yang keluar dari alat ultrasonic scaler, itu alat untuk membersihkan karang gigi, dan juga pemberian pasta profilaksisnya juga masih tergolong aman untuk dilakukan ya, selama tidak tertelan. Lalu perdarahan selama tindakan juga tidak akan membatalkan puasa. Sarannya, tindakan dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebihan. Jadi, kalau memang atas indikasi atau saran, oh ini sudah saatnya dilakukan pembersihan karang gigi karena karang giginya sudah sangat banyak. Jika tidak dibersihkan segera, maka akan menimbulkan rasa sakit atau mengganggu puasanya, maka silakan dilakukan namun dengan berhati-hati dan tidak berlebihan. Beda ya dengan sengaja mau membersihkan karang gigi supaya segar gitu mulutnya. Itu sih tidak disarankan. Tapi kalau memang karang giginya sudah banyak dan disarankan untuk segera dibersihkan ya atas indikasi, maka tidak apa-apa. Tindakan ketiga yaitu penambalan gigi. Saat penambalan gigi kan diaplikasikan berbagai obat dan juga bahan ya ke dalam lubang giginya. Mungkin ada serpihan-serpihan, tambalan atau obat yang tidak sengaja tertelan ataupun bahan tambal sementara yang tidak sengaja tertelan, maka hal tersebut katanya tidak membatalkan puasa. Beda kalau sengaja ya, kalau ini tidak sengaja tertelan. Lalu pencetakan gigi. Nah, mungkin beberapa kasus seperti pembuatan gigi tiruan atau akan memasang alat ortodonti atau kawat gigi itu kan memerlukan pencetakan gigi ya sebelumnya. Pencetakan gigi tersebut akan menimbulkan risiko rasa mual dan juga muntah untuk beberapa orang. Tadi berdasarkan fatwa MUI itu jika dilakukan atau tidak sengaja ya muntahnya, maka tidak akan membatalkan puasa. Namun ada saran sebaiknya saat dilakukan proses pencetakan gigi itu bernafasnya melalui hidung. Karena saat dilakukan pencetakan gigi itu langit-langit kita kan tertutup oleh bahan cetak. Nah, itu yang menimbulkan rasa mual. Lalu konsultasikan juga ke dokter giginya bahwa misalnya saya memiliki riwayat atau refleks mual yang tinggi, sehingga dokter giginya juga dapat memperkirakan tindakan seperti apa yang seharusnya supaya tidak menimbulkan rasa mual berlebihan atau bahkan muntah. Ada beberapa tindakan gigi yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya, satu, pemberian obat-obatan oral. Obat-obatan oral itu yang diminum ya di sini. Jadi diminum secara langsung untuk meredakan nyeri seperti pereda nyeri itu paracetamol misalnya ya. Lalu antibiotik dan lain-lain. Banyak ya obat minum. Tapi sarannya saat meminum obat saat puasa itu penyesuaian jadwal minum obat ataupun jenis obat. Biasanya saat bulan puasa, dokter giginya pun akan menyesuaikan jenis antibiotik yang diberikan sehingga diminumnya hanya saat buka dan sahur misalnya ya 2 kali sehari. Ada penyesuaian jadwal obat sehingga tidak mengganggu saat berpuasa. Lalu pemberian intraoral gel dan tablet hisap atau lozenges. Jadi obat tersebut adalah obat untuk luka sariawan, misalnya ya ada jamur di rongga mulut, lalu ada sariawan karena pemakaian gigi tiruan yang harus dioleskan langsung di rongga mulut.
misalnya dioleskannya sering, maka obat tersebut dapat membatalkan puasa karena sedikit banyak pasti tertelan ya obat-obatan itu. Jadi sarannya pemakaian obatnya saat waktu berbuka puasa ataupun setelah sahur. Atau jika mengalami sariawan, saat ini sudah ada alternatif obat pengganti yang bukan dioles tapi memakai plester sariawan. Nah, terakhir adalah tips menjaga kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa. Yang pertama, tentu saja membersihkan gigi secara rutin ya. Sama seperti saat kita tidak sedang berpuasa, itu paling sedikit 2 kali sehari. Kalau saat tidak berpuasa kan saat sarapan, setelah sarapan, dan sebelum tidur. Nah, kalau saat bulan puasa, 2 kali seharinya itu saat setelah sahur dan juga malam sebelum tidur atau setelah berbuka, itu lebih baik ya. Dan memakai pasta gigi yang mengandung fluoride. Jadi fluoride ini untuk melapisi permukaan gigi kita sehingga lebih tahan atau kuat terhadap karies atau lubang gigi. Selain membersihkan gigi, kita juga perlu membersihkan rongga mulut. Jadi tidak hanya fokus di giginya saja ya, tapi rongga mulut secara keseluruhan. Misalnya dengan tadi setelah selesai menyikat gigi, itu sela-sela giginya dibersihkan dengan memakai benang gigi. Mungkin belum banyak yang tahu cara pemakaiannya atau belum familiar ya benang gigi itu seperti apa gitu. Nanti bisa dilihat di YouTube banyak sekali tutorial pemakaian benang gigi. Lalu menyikat permukaan lidah, karena permukaan lidah kita itu teksturnya seperti handuk. Jadi rentan sekali sisa makanan yang tertinggal di permukaan lidah. Kalau kita merasa sudah menyikat gigi dengan bersih, lalu memakai benang gigi, tapi masih terasa tidak segar mulutnya, bisa jadi karena permukaan lidahnya masih kotor. Saat ini sudah banyak di pasaran alat untuk membersihkan lidah yang bentuknya seperti U gitu, ada tangkainya. Kalau saran saya sih menyikat permukaan lidah itu memakai alat khusus ya, memakai pembersih lidah itu, tidak memakai ujung sikat gigi karena tidak maksimal membersihkannya. Dan obat kumur katanya, tapi bila perlu saja. Jadi tahapan membersihkan gigi dan rongga mulut itu jangan di skip. Misalnya saya malas sikat gigi, jadi saya langsung pakai obat kumur. Nah, enggak. Yang paling penting itu pembersihan secara mekanis atau menyikat giginya ya. Kalau pembersihan mekanisnya sudah bersih, maka kalau obat kumur itu memang membersihkan ke sela-selanya, tapi tidak banyak mengurangi kotoran gitu. Obat kumur ini hanya dipakai saat kondisi tertentu. Misalnya ada beberapa orang yang sangat mudah muncul karang giginya. Nah, itu atau gusinya sedang radang gitu ya. Maka baru pakai obat kumur. Diet seimbang. Ketiga ini diet seimbang ya. Diet seimbang ini selain untuk menghindari masalah pencernaan, juga untuk menghindari masalah gigi dan mulut. Jadi saat kita berpuasa, tadi terjadi perubahan pola konsumsi makanan ya, secara tidak disadari itu misalnya jadi lebih banyak konsumsi makanan manis saat berbuka, atau makan goreng-gorengan saat berbuka gitu ya. Nah, ini sebaiknya menghindari makanan dan minuman yang berkadar gula tinggi, terutama saat waktu berbuka puasa. Bagaimana jika saya sudah terbiasa gitu makan dan minuman berkadar gula tinggi? Dikurangi sedikit-sedikit, lalu sebaiknya setelah makan atau minum yang kadar gulanya tinggi itu minimal kumur-kumur dengan air putih, supaya gulanya tersebut tidak menempel lama di permukaan gigi kita. Lalu sebaiknya perbanyak makan buah dan sayuran. Jadi saat kita banyak makan buah dan sayuran, ini akan meningkatkan produksi
saliva atau air liur kita, sehingga mekanisme self cleansing atau pembersihan dari ludah ini ke gigi-gigi kita akan lebih maksimal. Selain itu juga buah dan sayuran kan banyak seratnya ya, baik untuk kesehatan. Perbanyak minum air putih. Meskipun selama berpuasa kita tetap dianjurkan untuk minum air putih misalnya 2 liter sehari. Nah, perbanyak konsumsi air putih ini akan merangsang produksi air liur. Jadi tadi untuk menghindari dehidrasi, lalu bisa menetralisir keasaman mulut. Kondisi mulut yang asam ini akan rentan menimbulkan tumbuhnya plak dan karang gigi. Lalu selain itu gigi berlubang. Jadi yang sebelumnya sudah ada lubang tapi tidak ada keluhan, kalau kondisi mulut kita semakin asam, lubangnya ini akan cepat semakin dalam, jadi muncul keluhan seperti gigi linu atau bahkan sakit gigi dan gusinya bengkak. Hindari makanan-makanan tertentu, misalnya makanan-makanan yang berkadar gula tinggi ya, tadi sudah disebutkan, ataupun yang berbau menyengat selama berpuasa. Misalnya memakan buah-buahan yang baunya menyengat, ataupun memakan pete dan jengkol misalnya ya saat berbuka gitu, atau bahkan sahur, sebaiknya dihindari dulu untuk menjaga nafas tetap segar. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Endang untuk sesi diskusi ya, Pak. Baik, Bu, terima kasih atas paparan materinya. Baik, kepada kawan BIN hadirin semuanya yang akan bertanya, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat atau raise hand. Sebentar, ini di kolom chat Bu ada pertanyaan nih dari Ibu Lisdiani. Mungkin ini apa nyambung atau tidak dengan materi kita yang materi saat ini. Izin bertanya, Dok, kalau makan setelah tarawih jam 21 atau jam 9 malam, apakah berbahaya untuk kesehatan? Kalau dulu katanya tidak boleh makan malam lebih dari jam 7 malam. Atau apakah baik kita langsung makan berat begitu beres salat maghrib? Itu Bu pertanyaannya, kira-kira bisa dipahami Bu pertanyaannya? Iya, bisa dipahami Pak. Silakan Bu. Ya. Jadi terima kasih Bu Lisdiani. Pertanyaannya, makan setelah tarawih ya jam 21, apakah berbahaya untuk kesehatan? Jadi saat setelah berbuka ini mungkin hanya makannya makanan ringan ya atau tajil gitu ya Bu. Lalu setelah itu sholat tarawih, baru makan beratnya setelah tarawih gitu ya Bu ya. Oke, sebetulnya lebih ke masalah kesehatan umum ya kalau ini. Jadi kalau makan terlalu malam itu kan terlalu dekat dengan waktu tidur. Itu tidak dianjurkan makan karena lambungnya masih penuh. Jadi nanti rentan asam lambungnya naik gitu. Akan menimbulkan masalah ya di situ. Kalau saran saya sih makannya misalnya tajil dulu, lalu nanti sholat maghrib, baru makan berat. Nah, setelah itu baru tarawih, Bu. Lalu kan tubuh kita selama 13 jam ini sudah puasa ya, sudah bekerja berat nih. Kalau dibiarkan kosong terlalu lama, kasihan, takut asam lambungnya naik. Begitu, ya. Ibu. Ya. Baik. Mudah-mudahan jawaban Bu Dokter bisa menjawab pertanyaan Bu Lisdiani ya.
Berikutnya Bu, ada pertanyaan dari Bapak Juldin Bahriansah. Bolehkah berkumur dengan obat kumur atau sikat gigi saat berpuasa untuk mengurangi bau mulut? Nah, itu Bu, mungkin pertanyaannya. Oke. Nah, ini ya. Bolehkah berkumur dengan obat kumur atau sikat gigi saat berpuasa untuk mengurangi bau mulut? Jadi, kalau saya lihat dari fatwa MUI-nya, ini kan ada beberapa pendapat ya, Pak. Ada yang menyebutkan hukumnya itu makruh untuk melakukan sikat gigi ataupun kumur setelah subuh tuh sampai waktunya berbuka. Namun jika bersiwak masih diperbolehkan kalau di situ. Kalau menurut saya, jika niatnya ini hanya untuk setelah sahur kan biasanya kita menyikat gigi ya Pak ya. Lalu nanti saat siang hari itu biasanya kalau tidak ada masalah apapun, mulutnya masih terasa baik-baik saja sih Pak. Saran saya sih tidak berlebihan untuk kumur-kumurnya ataupun sikat giginya gitu, dengan tujuannya supaya segar gitu ya. Kecuali memang sangat mengganggu sekali rasa bau mulutnya ini, baru diperbolehkan gitu Pak. Namun ada baiknya juga jika mengalami masalah bau mulut yang berlebihan, itu diperiksakan dulu kondisi gigi dan mulutnya. Jangan-jangan ada karang gigi atau gigi berlubang atau kondisi pencernaannya kurang baik sehingga bau mulutnya mengganggu gitu. Baik. Baik, izin Bu, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Sufyan Perwira. Izin bertanya Bu Dokter, gigi sering berdarah saat berpuasa dan bibir pecah-pecah ekstrim. Biasanya saya suka sikat gigi dan diolesi madu bibirnya. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, maka akan terasa perih dan senut-senut, Bu Dokter. Apakah karena kering Bu bagian gigi mulut dan bibir saya? Itu Bu pertanyaannya. Ya, tadi seperti sudah disampaikan di slide ya, kalau mulut kering bahkan sampai bibirnya pecah-pecah itu saat berpuasa hal yang sering terjadi dan biasanya karena dehidrasi, misalnya ya kurang minum selama berbuka, dari waktu berbuka sampai sahur itu asupan cairannya kurang sehingga akan memperparah kondisi di bibirnya tersebut ya, jadi semakin sering pecah-pecah gitu. Saran saya sih pada saat waktu tidak puasa itu lebih diperbanyak lagi asupan air putihnya, lalu mungkin dikurangi makanan-makanan tertentu yang bisa menyebabkan mulut terasa kering ya, bisa dengan mengurangi konsumsi kopi, teh, ataupun merokok jika untuk perokok ya, dikurangi dulu karena dapat menimbulkan dehidrasi yang berlebihan juga. Atau jika sedang mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, obat-obatan tertentu yang dapat mengganggu jumlah dari ludahnya ini, dikonsultasikan kembali kepada dokter yang merawatnya tersebut. Ini saya jadi mulutnya terasa lebih kering gitu. Mungkin nanti ada penyesuaian dosis atau diganti jenis obatnya. Nah, untuk supaya bibirnya lebih lembab, pakai madu sudah bagus ya, atau bisa juga dengan memakai pelembab bibir atau apa ya, pelembab bibir ya, lip balm gitu, lebih sering. Lalu kalau untuk produksi air liur itu bisa dirangsang dengan memakan makanan yang asam biasanya. Tapi tentu saja jumlahnya jangan berlebihan ya. Yang paling penting sih konsumsi air putihnya ditingkatkan. Gitu. Baik, gimana Pak Sofian? Sudah cukup menjawab pertanyaan Pak Sofian?
Mudah-mudahan cukup ya Pak ya. Kawan BRIN sekalian, diinformasikan juga jangan lupa untuk mengisi persepsi kehadiran di acara kali ini, yang linknya sudah tercantum di kolom chat ya, sudah dimunculkan. Mungkin ada pertanyaan lain dari kawan BRIN yang mau bertanya, karena waktu mungkin ada masih sekitar 5 menit lagi ya. Nah, sepertinya belum ada yang bertanya lagi Bu ya. Mungkin izin saya mau bertanya Bu, boleh Bu ya? Iya, boleh Bapak. Nah ini Bu mengenai apa namanya? Mengenai menggerus lidah Bu, yang seperti Ibu tadi Membersihkan. bilang ada membersihkan lidah ya, membersihkan cara digerus Bu ya, kayaknya dengan alat tertentu. Apakah dengan lidahnya muncul seperti tadi bilang ada bercak putih atau apa Bu ya, apa lapisan putih Bu ya, itu menandakan kesehatan atau menandakan kondisi kita memang sedang tidak baik Bu, karena emang dari lidah juga bisa menimbulkan bau tidak sedap juga Bu. Apakah efektif sekali Bu dengan cara membersihkan lidah dengan cara alat tersebut Bu? Kira-kira Bu gimana Bu? Iya. Jadi kalau anjurannya membersihkan lidah itu 1 kali sehari Pak, dengan memakai alat pembersih lidah itu saat pagi hari bagusnya. Jadi saat kita membersihkan lidah atau dikerok itu permukaan lidahnya, lapisan putih-putihnya itu akan terangkat, yang sisa makanannya itu ya. Nah, sehingga meninggalkan permukaan lidah yang lebih bersih. Namun jika setelah rutin dibersihkan atau saat dibersihkan ternyata lidahnya ini masih terlihat berwarna tidak seharusnya gitu ya, tidak pink normal atau menimbulkan rasa perih, maka kemungkinan ada masalah. Ya, ada masalah bisa lokal di rongga mulut gitu ya, ataupun juga masalah pencernaan tubuh ya, sistemik. Kan mulut itu merupakan jendela dari sistem pencernaan ya, Pak. Begitu. Jadi kalau untuk membersihkan lidah ini sih sangat efektif untuk menjaga kesegaran ya. Kalau rutin membersihkan lidah tuh akan lebih nyaman gitu. Biasanya untuk awal-awal saat membersihkan lidah tuh akan terasa mual ya, karena kan terlalu belakang gitu membersihkannya. Nanti lama-lama juga terbiasa gitu. Jadi intinya kalau sudah rutin dibersihkan lidahnya atau dikerok itu ternyata masih ada lapisan berwarna putih atau lapisan merah ataupun kecoklatan, kehitaman dan terasa perih lidahnya, maka perlu dikonsultasikan lebih lanjut begitu. Karena bisa jadi juga ada penyakit di lidahnya, kalau misalnya seperti jamur ya, yang paling sering itu terjadi jamur di lidah. Baik Bu, ini sedikit ada pertanyaan lagi di kolom chat. Mungkin juga ini mewakili pertanyaan yang akan saya tanyakan tadinya Bu nih. Jika ingin berkonsultasi dengan Bu Dokter tentang keluhan gigi, nah gimana caranya Bu kalau mau berkonsultasi dengan Bu Dokter nih? Karena kan mungkin Bu Dokter sekarang bertugas di klinik Badan Riset Inovasi Taman Sari Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana prosedurnya Bu? Apabila mau melakukan konsultasi tersebut? Ya gitu Bu, saat ini gitu. Kalau itu bisa menghubungi saya di Japri aja ya. Oh gitu, iya. Ya. Iya. Ya Pak Sofyan mungkin kata Bu Dokter, silakan di Japri juga mungkin nomornya bisa bertanya ke siapa Bu nomornya. Nanti ke panitia kali Bu ya, nanti bertanya nomor ibunya ya.
Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11:08 ya, karena waktu juga kita membatasi acara kali ini dan kebetulan eh, eh, sepertinya tidak lagi ada bertanya lagi, maka eh, kita akhiri acara bincang kesehatan bagi pegawai yang pagi ini. Semoga apa yang kita dapat dari diskusi dan menyimak dari materi narasumber mendapat manfaat dan menambah hasanah pengetahuan bagi kita semua. Demikian saya tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Endang Ridwan beserta tim Humas Bandung Garut yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di acara bincang kesehatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Bapak Ibu. Terima kasih Kak Andrin sudah bergabung. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.